Dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini saya sedang berada di gudang penumpukan porang sementara seperti di belakang ini kita bisa lihat. Dan untuk kesempatan ini saya sharing ingin membahas seputar tentang harga porang untuk bulan ini. Untuk lebih jelas dan lengkap, yuk kita simak video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat jasmani rohani setelah dilancarkan dalam aktivitasnya. Dan semoga khususnya petani porang di seluruh Nusantara yang masih semangat, sisa-sisa semangat atau yang masih semangat atau yang baru semangat, masih diberikan limpahan rezeki pemirsa. Di kesempatan pagi ini seperti yang saya bicarakan tadi, saya berada di gudang penumpukan porang sementara, di mana keadaan porang produksi sekarang yang harganya kemarin sempat ambles dan turun drastis sekali pemirsa. Yang kemarin pada sebelum lebaran itu peningkatan harga di angka 4.000 lebih, tapi sekarang harganya sudah bulan-bulan kemarin atau bulan ini udah mulai beranjak naik. Dan kenaikan harga ini tentunya dapat memberikan sedikit angin segar yang masih punya sisa ataupun yang masih punya porang yang belum dipanen, karena kita udah bertahan selama 3 tahun menurut saya. Udah selama 3 tahun kita menunggu harga yang stabil atau yang standar dari harga yang ditetapkan, yaitu kemarin kisaran harga udah mencapai 4.000 lebih, sekarang turun dan menjadi 2.800 di pabrik. Dan kendalanya karena penurunan harga seperti itu, maka banyak-banyak pabrik yang di daerah Sumatera, karena saya domisili di Sumatera, yaitu banyak yang tutup pemirsa, yaitu diantara Medan, SCN juga tutup, terus di Pekanbaru, MPN juga tutup, kemudian di Bangka Belitung itu juga pabrik yang baru beroperasi sekitar 3-4 bulan sekarang udah mulai tutup juga, belum buka sampai sekarang. Yaitu faktor pertama yaitu kendala karena umbinya harga produksi umbi murah dan harga ekspornya juga murah, makanya dia dengan segala pertimbangan makanya sementara milih tutup. Karena saya sendiri juga supplier di antara PT itu, jadi dengan adanya tutup pabrik ini kita timbullah pertanyaan, kenapa yang di Sumatera pada tutup, kemudian di Jawa juga kotanya itu dibatasin, karena mengingat barang yang sudah oper di Jawa ya menurut saya. Jadi di sisa-sisa semangat ini kita logikanya yaitu kita harus benar-benar menyikapi keadaan seperti ini, harus kita benar-benar, karena untungnya di pabrik seperti ini, dia nggak mungkin akan menaikkan harga ketika kita masih berlanjut bongkar pemirsa. Jadi kalau kita masih berlanjut bongkar, otomatis pabrik masih tetap bertahan di angka itu, karena logikanya saya beli barang sekian-sekian aja bayangnya nyetor, bahkan sampai oper, kenapa saya harus naikkan harga. Jadi untuk para petani yang masih ada umbi ataupun dengan menahannya, otomatis kalau emang tidak ada kebutuhan yang sangat mendadak ataupun bukan lahan sewa, yaitu kita sementara kita tunda dulu panennya, kemudian kita jual nanti pada kisaran bulan di kala pabrik sudah kurang dari pemasukan umbi, yaitu di kisaran antara bulan-bulan 8 misal. Dan kita untuk menyikapi hal seperti itu, maka saya menerapkan sistem udah 3 tahun, yaitu kita melakukan penciptaan seperti ini. Jadi ini
kemudian porang kita olah setengah bahan jadi, yaitu kita menggunakan dengan chip manual ataupun kita dengan menggunakan chip secara open. Jadi kita bisa simpan ketika harga nanti naik, kemudian kita bisa jual, karena barang yang udah dicip ini dengan kekeringan yang maksimal itu bisa disimpan sampai satu musim ataupun 1 tahun bisa. Nah, ini adalah solusi untuk kita mengatasi dari anjloknya harga. Dan ini pengicipan ini kurang lebih skala kecil saja bisa, karena menghindari faktor harga yang tidak stabil. Makanya dengan kita menahan panen supaya kita ada dongkrak harga pihak pabrik, karena pengurangnya pemasukan dari petani. Tapi kalau kita masih dengan harga sekian ditentukan, kita terus membongkarnya, otomatis pabrik tidak akan pasti dapat pasti banyak umbu yang masuk, kemudian dia tidak akan menaikkan harga. Jadi itu solusinya saya. Semoga itu menjadi pertimbangan dari para petani ketika harga masih rendah, kecuali kita dalam waktu kedesak ataupun tidak bisa kita hindari, seperti contohnya ya kita lahan seperti lahan sewa, kemudian udah habis sewanya, terpaksa kita harus membongkarnya bisa. Dan dengan cara kita olah dengan bahan setengah jadi, contohnya di chip seperti ini akan kita bisa simpan, nanti ketika harganya sudah bagus kita bisa jual. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, itu kita sedikit ulasan sedikit seputar tentang porang yang harganya sudah beranjak mulai naik antara tiap hari kita bertambah. Yang kemarin kisaran antara 2.800, sekarang sudah mencapai 3.000 lebih di pabrik, dan itu akan membuat sedikit angin dan kita dapat semangat lagi untuk menahan. Karena kalau harga seperti ini, saya kira untuk petani milenial itu sudah tidak ada lagi, karena faktor harganya udah rendah, tidak sesuai dengan biaya pembelian bibit, operasional, dan perawatan. Mungkin hanya itu video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat yang masih punya porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.